Saya tidak tahu sampai hari saya meninggal. Adikku bukan lagi saudara kandungku. Yaoer yang asli meninggal karena demam tinggi ketika dia berusia 10 tahun. Dan tubuhnya dirasuki oleh seorang wanita yang melakukan perjalanan dari masa depan. Jadi kenapa setelah demam tinggi itu, Yaoer mulai menentangku di setiap kesempatan. Mulailah memiliki kepribadian yang ramah. Mulai penuh dengan kerendahan hati. Mulailah menjadi agresif. Mulai mendekati Liang Shenye dengan sengaja. Ternyata semuanya karena suatu alasan. Karena dia menginginkan segalanya dariku. Saya ingin lanjun saya ingin hidup saya ingin menjadi ratu saya. Tapi saya tidak mengerti. Dia memiliki semua yang dia inginkan. Mengapa kamu harus membunuhku? Sehari setelah Yaoer disegel, saya pergi ke istana bersama ayah saya. Dia meninggalkan saya sendirian di rumah. Sendirian dengannya. Dia berpakaian merah, duduk di depan cermin bertanya pada adikku. Saya terlihat bagus dengan jubah Phoenix. Saya melihatnya di cermin. Senyum dan pujian karena terlihat bagus. Yaoer, kita secantik peri yang turun ke bumi. Yaoer setahun lebih muda dariku, tumbuh bersamaku. Saya selalu dekat dengan saya, meskipun setelah sakit serius pada usia 10 tahun. Dari waktu ke waktu, dia akan melakukan sesuatu yang sulit, dan itu tidak sedekat saya seperti dulu. Saya hanya berpikir dia sudah dewasa dan mengubah kepribadiannya, dan tidak peduli. Yaoer memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dengan lembut membelai wajahnya, dia berkata, ya, saya satu-satunya yang memiliki kedua kecantikan dan identitas putri sebelah, layak menikahi kaisar sebagai ratu. Saya tidak mengerti. Yaoer sebagai seorang wanita, tidak ada hak atas warisan. Mengapa Anda selalu suka menekankan identitas Anda sebagai selir, tapi dia menutupnya hari ini? Saya tidak ingin berdebat dengannya, jadi tidak ada tanggapan. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat Yaoer menatap saya di cermin. Penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Tiba-tiba dia berkata bahwa pelayan sepertimu tidak layak. Saya tidak bisa tertawa atau menangis sambil mengatur kerahnya. Di satu sisi, dia mengatakan bahwa dia akan menjadi ratu. Mengapa Anda masih terlihat seperti anak kecil? Saya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada ini di masa depan. Pria itu berkata bahwa ekspresinya tiba-tiba sedikit terdistorsi. Ada sedikit kebencian di matanya. Tiba-tiba saya merasa sedikit tidak nyaman di hati saya. Aku menarik tanganku dari mengatur kerahnya. Saya hanya berpikir lebih baik pergi saat ini. Bisa menjadi detik, tapi dia meraih tanganku, menghentikan saya dari keinginan untuk pergi. Kakak, jangan salahkan aku. Ekspresinya melunak. Saya pikir dia baru saja meminta maaf untuk tuannya. Buru-buru mengatakan itu tidak masalah. Dia memberiku jepit rambut. Katakan padaku saudari, pakai untuk saya. Saya menerimanya dengan sukacita, sambil mengucapkan berkah keberuntungan. Saat bersiap untuk memasukkan jepit rambut ke rambutnya, tapi dia tiba-tiba memutar lehernya. Pegang tanganku. Ujung jepit rambut mendarat di lehernya. Jejak darah meluncur ke bawah. Saya sangat terkejut sehingga saya dengan cepat melihat ke jepit rambut, hanya untuk menemukan bahwa salah satu ujung jepit rambut ini tajam dan luar biasa. Sepertinya seseorang sengaja memolesnya. Dan sebelum saya bisa bereaksi, Yaoer sudah menangis dan memanggil pelayan istana yang menunggu di luar pintu. Ketika pelayan istana masuk, saya kebetulan menyaksikan saya memegang jepit rambut berdarah, dan Yaoer yang menutupi luka-lukanya dan panik, karena Yaoer akan memilih untuk melakukannya pada hari yang begitu penting. Tentu saja, mereka tidak ingin melepaskanku. Dia ingin saya mati, harus mati. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Liang Shenye. Tutupi luka. Bunga pir menangis dengan hujan, kata yang mulia. Anda harus memanggil tembakan untuk saya. Liang Shenye selalu menyukainya. Saat ini, saya sangat tertekan. Saya ingin memotong saya sepotong demi sepotong. Dia memelototi saya, berteriak dan berani membunuh ratu. Anda tahu betapa banyak Anda telah berdosa. Dalam menghadapi kemarahannya, saya dengan tenang meminta maaf bahwa saya tidak memiliki jepit rambut. Yaoer memberikannya kepadaku. Saya tidak berpikir untuk membunuhnya. Saya tidak menunggu Liang berbicara larut malam. Yaoer bergegas mengatakan bahwa jepit rambut ini sangat biasa. Itu sama sekali bukan masalah di istana. Kakak, kamu tidak hanya ingin membunuhku sekarang dan salahkan saya. Kami telah menjadi sister selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana kamu bisa begitu kejam padaku? Lihat dia yang halus, penampilan lemah. Hatiku benar-benar dingin saat ini. Dahulu kala, dia suka bermain dan berhati-hati. Saya hanya berpikir dia bodoh. Saat itulah saya menyadari dia benar-benar kejam. Tapi saya memiliki keraguan yang lebih besar dalam pikiran saya. Di masa lalu, Yaoer baik hati. Bagaimana seseorang bisa setelah penyakit serius itu segera menjadi seperti dua orang? Apakah benar-benar ada hantu atau dewa di dunia ini? Saya tidak ingin dianiaya. Bantahan langsung. Pertajam jepit rambut Anda. Dibawa ke istana untuk dibunuh. Ratu, aku tidak kejam. Jika Anda bodoh, beritahu yang mulia. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Melihat itu saya menolak untuk mundur bahkan selangkah
selangkah pun. Yao Er diam-diam menggigit bibirnya. Kemudian dia menangis lebih banyak lagi. Tutupi dahi Anda. Dia sepertinya akan pingsan kapan saja. Aku menatapnya dengan tatapan halus dan sok ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendinginkan wajahku. Itu gadis yang baik. Saya tidak tahu dari mana dia mempelajari hal-hal ini. Tapi ini adalah seruan satu demi satu. Itu benar-benar membawa liang larut malam. Dia segera ingin membuangku secara langsung. Saat itulah itu terjadi. Lin Yurong yang bergegas mendengar berita itu masuk ke dalam rumah. Berlutut tepat di depan Liang Shene untuk mengaku bersalah. Menteri Kaisar disebut Wu Fang. Tolong minta juga yang mulia untuk menghukum Anda. Kalimat berlutut ini disebut Wu Fang wanita. Biarkan Liang Shene sadar. Disebut Wu Fang wanita. Tapi keduanya adalah putrinya. Tidak peduli kesalahan siapa itu. Lin Yurong tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Menatap Perdana Menteri yang berlutut di depannya. Liang Shene tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah langkah abadi. Lin Yao melihat ayahnya datang. Saya segera ingin menangis padanya. Dihentikan oleh tatapan darinya. Liang Shene bereaksi tepat waktu. Segera lepaskan Lin Yao. Membantu Lin Yurong berdiri dan mengatakan bahwa karena itu adalah urusannya sendiri. Mari kita bicarakan di balik pintu tertutup. Kalimat ini mengungkapkan sikapnya dengan sangat blak-blakan. Hal-hal tidak harus besar. Jika tidak, itu tidak terlihat bagus. Lin Yurong segera membungkuk. Terima kasih, Yang Mulia. Liang Shene pergi lebih dulu. Lin Yao yang terkejut. Setelah menutup pintu, Lin Yurong melangkah maju, menampar wajahku dan Lin Yao. Hal-hal, apakah istana adalah tempat bagi anak-anak Anda untuk menghabiskan hidup mereka? Seluruh keluarga hampir dibunuh olehmu. Tahukah kamu? Lin Yao menutupi wajahnya, menatap Lin Yurong dengan tidak percaya dan berkata, Ayah, mengapa kamu memukuliku? Akulah yang terluka. Lin Yurong melihat bekas darah di leher Lin Yao. Mau tidak mau saya merasa sedikit tertekan. Menoleh dan memelototi saya. Saya buru-buru menjelaskan bahwa saya tidak. Jepit rambut itu diberikan kepada saya oleh Yao. Bekas luka di lehernya adalah garis panjang dan seragam dari atas ke bawah. Jika saya ingin membunuhnya, luka harus memiliki titik fokus. Dan manik-manik pada jepit rambut digantung dengan benang perak. Kalimat semacam ini adalah penghormatan. Hanya di istana. Saya mendongak, menatap Lin Yao dengan tenang. Saksikan dia berubah dari tertegun menjadi panik. Ya, saya sudah punya bukti. Trik kecil yang kikuk ini tidak tahan terhadap pengawasan. Saya hanya menunggu ayah saya muncul. Jadilah pemecah permainan ini. Lin Yurong menunjuk ke arah Lin Yaoer yang sangat marah sehingga dia gemetar. Lin Yaoer mundur 2 langkah karena ketakutan. Tapi tiba-tiba terpikir olehku bahwa dia sudah menjadi ratu saat ini. Jadi sikapnya berubah. Memandang Lin Yaoer dengan kuat dan berkata bahwa saya melakukannya. Bagaimana saya bisa menjadi putri rumah Perdana Menteri? Sekarang ratu lagi. Saya ingin membunuh seorang wanita kecil. Lin Yurong sangat marah sehingga dia hampir menangis. Tapi saya khawatir orang luar akan mendengarnya. Jadi aku hanya bisa menekan suaraku dan mengatakan kapan aku mengajarimu. Saya dapat menggunakan status saya untuk membunuh orang sesuka hati. Selain itu, orang ini masih saudara perempuanmu sendiri. Anda adalah seorang wanita yang memakzulkan selirnya. Kamu dan adikmu adalah putriku. Sama halnya dengan gelar pemakaian makanan ringan. Siapa yang lebih mulia? Saya Lin Yurong. Apakah seperti itu? Apakah Anda memperlakukan anak-anak Anda seperti budak? Saya tidak peduli jika saya seorang selir, itu lebih mulia dari selir ini. Itulah alasan saya. Saya ingin dia mati. Dia tidak akan diizinkan untuk hidup. Saya tidak tahu bahwa dia seperti itu. Kamu ingin aku mati. Mengapa? Tepatnya, saya menatapnya dengan patah hati. Air mata jatuh. Kami tumbuh bersama. Persaudaraan itu dalam. Bagaimana kamu bisa membenciku sejauh ini? Siapa saudara perempuan denganmu? Ling Er menggelengkan lengannya seolah-olah dia marah tentang sesuatu. Kemudian dia berjalan ke arahku. Jari menyodok kepalaku dan katakan, kenali identitasmu. Beberapa wanita. Lihatlah Ling Er yang radikal dan gila. Ayah saya dan saya sadar. Tidak peduli apa yang dikatakan. Dia bahkan tidak bisa mendengarkan. Dalam perjalanan pulang, ayah saya terdiam untuk waktu yang lama. Saat Anda tiba di rumah, dia ragu-ragu untuk berbicara. Mengapa ayahmu tidak mengirimmu kembali ke kampung halamanmu untuk sementara waktu? Anda tahu bahwa Yang Mulia memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Yaoer. Sekarang dia adalah ratu. Ayah tidak bisa menahannya. Aku baru saja menganiaya kamu. Aku menyandarkan kepalaku ke jendela kereta. Menyetujui masalah ini. Sang ayah menundukkan kepalanya. Menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bergumam di mulutnya. Yaoer belum pernah ke Korea Utara. Bagaimana Anda bisa mempelajari teori aneh seperti itu? Itu jahat, ya? Perilaku Yaoer terlalu aneh. Sangat aneh sehingga tidak bisa dipahami. Saya pikir, selama saya meninggalkan ibu kota, saya tidak akan muncul lagi. Yaoer akan membiarkanku pergi. Saya tidak berharap untuk menjaga segalanya tetap sederhana. Dalam perjalanan kembali ke kampung halaman saya bertemu bandit. Saat pedang itu menembus tubuhku, saya melihat
setengah potret pencuri di pelukannya. Itu potret saya. Mereka datang secara khusus kepada saya. Pada saat itu saya bertanya-tanya. Kebencianku menyembur keluar seperti api. Saya terus bertanya mengapa. Mengapa sejak kecil saudara perempuan intim akan menjadi sangat dingin? Mengapa Yaoer berperilaku aneh? Mengapa dia akan selalu mengatakan hal-hal yang belum pernah saya dengar sebelumnya? Lakukan sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Apa semua ini? Mungkin karena kebencian dan keengganan saya terlalu kuat. Saya tidak pergi ke dunia bawah setelah saya meninggal. Sebaliknya, mereka datang ke tempat yang aneh. Sekeliling gelap gulita, hanya ada cermin besar. Itu memainkan hidup saya dan kehidupan orang-orang di sekitar saya. Saya duduk di depan cermin untuk waktu yang lama. Saya menontonnya untuk waktu yang lama. Keraguan di hati saya akhirnya terjawab. Ternyata adikku bukan lagi saudara perempuan seperti dulu. Lin Yaoer hari ini berasal dari dunia masa depan. Dia meninggal karena sakit setelah Yao Yao yang asli mengambil alih tubuh dan identitasnya. Dibiarkan hidup di dunia kita. Takdir asli Yaoer adalah tumbuh dewasa, menikah dengan seorang sarjana, jalani kehidupan yang sederhana namun stabil. Para pendatang terlambat tidak puas. Dia pikir Yaoer memiliki penampilan yang tak tertandingi, akan menjadi selir perdana menteri. Mengapa menikah saja dengan orang biasa? Jalani kehidupan biasa. Lihat aku lagi. Tapi dia menikah dengan kaisar. Naik ke belakang. Dia tidak yakin dan tidak mengakuinya. Di dunia kognitifnya, wanita harus dibagi secara ketat menjadi inferioritas. Tersedia di dinasti feodal ribuan tahun yang lalu. Wanita tidak dibedakan satu sama lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa menerimanya. Ini dan itu. Dia bersusah payah untuk menyeberang. Apa gunanya? Jadi dia menggunakan sesuatu yang disebut Goldfinger. Mulai ulang hidup Anda. Kali ini dia memanfaatkan keluarga dan penampilan fisik. Kesuksesan telah mengambil alih hidup saya. Saya tidak melawannya. Dia membiarkanku pergi. Setelah itu, saya bertemu pangeran kedua, Liang Yunzu. Menikahi dia sebagai selir. Dia berdiri dan mengajukan keberatannya. Alasannya adalah bagaimana seorang selir bisa menjadi selir. Bahkan jika itu adalah anak selir yang dicatat atas nama istri utama. Tidak, orang-orang tercengang. Di kota kekaisaran, tidak sedikit putri yang menikahi marquises. Untuk sementara waktu dia memprovokasi kemarahan publik. Jadi dia memilih untuk memulai kembali hidupnya lagi. Tidak ingin melihatku lagi kali ini. Jadi dia mulai membunuh. Saya duduk di depan cermin untuk waktu yang lama. Saya telah membaca semua masa lalu dan masa depan. Cermin memiliki orang sistem yang memproklamirkan diri yang dapat berbicara dengan saya. Saya bertanya kepadanya tentang dunia yang disebut masa depan. Semuanya terlihat lebih baik dari milik kita. Dunia maju. Saya melihat penjelajah waktu di dunia itu. Bahkan dimungkinkan untuk pergi ke sekolah dengan cara yang sama seperti pria. Hidup terlihat seperti ini. Dunia yang jauh lebih adil dari yang kita inginkan. Mengapa? Akan ada orang yang lebih tertarik pada kesenjangan kelas daripada kita. Sistemnya adalah gadis yang terdengar sangat dingin. Tidak peduli era apa, akan ada orang yang mengkonsolidasikan kesenjangan pengejaran kelas. Teknologi selalu berubah, tapi sifat manusia ada di tahun-tahun yang panjang. Tetapi itu teguh dan tidak berubah, bahwa jika dia menyeberang, bukan tubuh domba yang memilikinya. Itu adalah tubuh seorang gadis pohon. Bagaimanapun, ada musuh di dunia ini, lalu akan ada pohon. Orang tidak dapat memutuskan dari mana mereka berasal. Saya tidak bisa sepenuhnya memutuskan siapa saya setelah penyeberangan. Asumsi Anda ini menarik. Mungkin di lain waktu dalam permainan traversal, dapatkan jawaban. Sekarang, Anda akan dipilih sebagai gamer kali ini. Silakan tentukan pilihan Anda. Setuju untuk dilahirkan kembali. Menolak untuk dilahirkan kembali. Lihat pilihan di cermin. Saya membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Saya memilih untuk setuju. Waktu kembali ke musim semi 3 tahun yang lalu. Tahun ini, Kaisar mengadakan perjamuan musim semi di istana. Beberapa pejabat dan keluarga mereka diundang ke istana untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Ayah sebagai Perdana Menteri. Tentu saja, itu ada dalam daftar undangan. Jia Yaoer memulai kembali hidupnya setiap saat. Itu juga dipilih pada hari ini. Karena perjamuan ini adalah pertama kalinya kita bertemu Liang Shenye. Pemandangan pertama ini sangat penting. Ini adalah poin kunci yang akan menentukan nasib masa depan kita. Karena saya berada di perjamuan ini sejak awal. Menarik perhatian Liang Shenye dengan balada musim semi. Meletakkan dasar untuk menjadi ratu di masa depan. Kali ini restart. Sepertinya tidak dirasakan oleh Yaoer. Dia sama seperti di kehidupan sebelumnya. Sebelum memasuki istana, dia memberiku secangkir teh yang dibius. Saya tahu air ini bukan hal yang mematikan. Itu hanya akan mempengaruhi tenggorokan saya untuk sementara. Tidak bisa bernyanyi. Dia melakukannya. Itu hanya untuk mencegahku menjadi pusat perhatian di perjamuan. Dan dia sudah menyiapkan puisi yang brilian. Digunakan untuk menarik perhatian Liang larut malam. Aku melihat segelas air itu sambil berpikir. Yaoer mengira aku curiga.
curiga, berpura-pura berperilaku sangat baik di malam hari lengan saya. Kakak manja kata, apa yang Anda pikirkan? Hanya ketika dia akan bersikap baik kepada saya. Dia tahu bahwa aku selalu mencintai Yoer. Selama itu permintaan Yoer. Pada dasarnya saya tidak akan mengatakan tidak. Sayang sekali saya tidak mengetahuinya di kehidupan sebelumnya. Dia bukan lagi saudara kandung saya. Dia telah ditipu berkali-kali. Yoer menyerahkan teh itu kepadaku lagi. Tampaknya mendesak. Seperti biasa, saya tidak akan ragu untuk meminumnya. Tapi kali ini saya tidak ragu untuk meminumnya. Dia ingin mengukur ginjal, maka aku akan menjadi seperti yang dia inginkan. Jia Yoer sangat senang. Dengan polos bertanya padaku seperti anak kecil bagaimana rasanya. Aku mengangguk dan tersenyum. Bereaksi persis sama seperti di kehidupan sebelumnya. Saya akan berpura-pura bahwa tidak ada yang luar biasa. Saya tidak bisa membiarkan dia mengetahui bahwa saya telah melihat segala sesuatu tentang dia. Aku akan membiarkannya jatuh ke dalam perangkap tanpa menyadarinya. Biarkan dia mencari tahu di akhir. Dia sudah melangkah ke jurang selangkah demi selangkah. Setengah jalan perjamuan, tenggorokan saya. Beberapa sedikit ketidaknyamanan mulai muncul ketika Kaisar memerintahkan para wanita keluarga untuk menunjukkan bakat mereka. Saya bahkan tidak naik ke atas panggung, memilih keluar secara langsung. Jia Yoer juga sangat cerdik. Jangan terlalu takut. Saya hanya sedikit tidak nyaman. Sangat mudah bagi saya untuk mengabaikan anomali halus ini. Jadi dalam kehidupan terakhir saya tidak menjaga diri untuk tidak langsung naik ke panggung. Hasilnya adalah berantakan bernyanyi. Tersenyum murah hati. Tentu saja, saya tidak akan kehilangan orang ini lagi kali ini. Lihat saya memilih keluar. Sedikit kejutan muncul di wajah Yoer. Jika Anda melihat lebih dekat, ada juga jejak puisi di mana rencana tersebut telah gagal. Dia tidak menyerah untuk mendorong saya untuk berkuasa. Tapi saya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Melihat penolakan keras saya yang langka, dia sedikit bingung. Tapi akhir itu, selamat malam hampir karena perjamuan itu membosankan. Dia tidak peduli padaku lagi. Buru-buru naik ke panggung untuk menunjukkan. Dia mengekang rencana dan kelihayannya. Tampil polos dan sederhana. Semuanya naik ke panggung. Posturnya indah. Sopan santun itu murah hati. Saat itu, saya pikir saya telah melihat Yoer yang asli. Kalau saja dia bisa tumbuh dengan aman. Saya kira itu akan seperti ini. Dia melambaikan tangannya yang ramping. Mansetnya ringan. Sebuah puisi yang indah dinyanyikan. Angin dan hujan mengirim musim semi kembali. Salju yang berterbangan menyambut musim semi. Ini sudah menjadi tebing yang penuh es. Masih ada bunga. Priti tidak bersaing untuk musim semi. Hanya laporkan kedatangan musim semi. Tunggu sampai pegunungan penuh dengan bunga. Dia tertawa di semak-semak. Sebuah kata keindahan tidak bersaing untuk musim semi. Saya benar-benar mengekspresikan diri saya segar dan halus. Sebuah kalimat untuk tinggal sampai pegunungan penuh dengan bunga. Dia tertawa di semak-semak dengan warna musim semi taman dan senyum centilnya. Seluruh dunia tampak gelap. Dia satu-satunya yang tersisa bersinar. Saya sangat terkejut dengan puisi Yoer. Saat itu, saya kagum bahwa dia adalah gadis yang begitu lembut. Bisa menulis mazmur yang begitu mendominasi. Sekarang saya ingin datang. Saya kira itu adalah penyalahgunaan mahakarya orang lain. Tapi tujuannya tercapai. Kerumunan kagum padanya. Liang Shenye semakin menatapnya. Saya bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan saya darinya. Dia sangat bangga. Saya tidak bisa menyembunyikan hati saya lagi. Saat berjalan, langkahnya ringan dan mengambang. Gemetar kembali ke tempatnya. Lin Yourong melihat putrinya yang mulai terbawa suasana. Buru-buru menariknya. Berhati-hatilah agar tidak terlalu berpuas diri. Perhatikan sopan santun Anda. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Tapi dia tidak peduli. Menarik lengannya. Melirik ke arah Liang Shenye. Mengangkat alisnya dan mengatakan apa yang dia takuti. Ya, apa yang dia takutkan. Dia telah menjatuhkan Liang Shenye. Setelah itu, ia menjadi ratu. Visi siapa yang perlu dia harapkan? Yoer ini sepertinya tidak mengerti. Apa yang disebut air bisa membawa perahu. Itu juga bisa terbalik. Semakin Anda berada di level tinggi, semakin berhati-hati Anda. Setelah perjamuan, sang ayah dipanggil oleh Kaisar untuk berbicara. Lin Yoer pergi menemui Liang Shenye secara kebetulan. Saya keluar dari istana sendirian. Aku telah menunggu di gerbang istana. Pengantin pria kami sedang duduk di pinggir jalan. Baca saja buku di dekat cahaya di pintu masuk istana. Saya berjalan mendekat. Tubuhnya menghalangi setengah dari cahayanya. Yunjin mengangkat kepalanya dengan tidak sabar. Pada saat yang sama, dia berteriak pada saat yang sama. Ini saya pada pandangan pertama. Dia segera menyingkirkan ekspresi yang tidak sopan. Sambil menarik kembali buku di tangannya. Sambil berdiri dan meminta maaf. Maafkan aku gadis besar. Aku tidak tahu itu kamu datang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Buku seperti apa yang Anda baca? Dengarkan saya bertanya. Sedikit rona merah muncul di wajah Yunjin. Sedikit malu-malu, dia mengeluarkan buku itu dari dadanya dan menyerahkannya kepadaku. Tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya akan melihat
melihatnya. Saya melihat ke bawah. Ini adalah buku es. Buku ini telah berubah menjadi sangat tua. Langkah kaki digulung. Ada juga retakan kecil di beberapa tempat. Anda bisa melihatnya. Buku ini telah dibaca oleh Yunjin berkali-kali. Saya mengeluarkan sepotong perak dari saku saya, menyerahkannya kepada Yunjin. Ambil uangnya, beli beberapa buku lagi untuk dibaca. Gadis tertua, Yunjin, menatapku dengan tidak percaya. Senang menerimanya dan senang belajar. Anda harus terus belajar. Anda akan menjadi pilar jalan di masa depan. Mata Yunjin tiba-tiba memerah. Mungkin tidak ada yang pernah mengatakan kepadanya dengan cara yang begitu positif. Dia menatapku sejenak. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih yang lengkap. Aku memasukkan perak itu ke tangannya. Teruslah mengatakan kepadanya, saya tahu Anda bekerja sebagai pengantin pria hanya untuk hidup. Bukan itu yang Anda tuju. Perkara, jangan buang waktu di sini. Aku akan menunjukkan jalannya. Mata Yunjin berbinar. Pada saat ini, sebuah kereta melewati kami. Di luar gerbong, itu milik keluarga kerajaan. Penggunaan dekorasi mewah. Angin malam mengangkat tirai, mengungkapkan wajah yang menakjubkan di dalam mobil. Itu adalah pangeran kedua Liang Yunzu, suami kedua saya. Saya bertemu dengannya dalam keindahan Jiangnan yang berkabut dan kabur. Kami berdua bertemu karena teka-teki lentera. Dia mengatakan bahwa dia adalah putra dari keluarga Xiang. Mengatakan bahwa saya adalah wanita muda dari keluarga asli. Kami berdua mengira yang lain tidak tahu siapa kami. Mereka semua mengira mereka saling menggoda. Tapi nyatanya, saya tahu bahwa dia adalah pangeran kedua. Dia juga tahu bahwa saya adalah putri tertua Perdana Menteri. Hanya saja tidak ada yang menembus lapisan identitas ini. Kami semua diasingkan ke Gangnam. Dia diantar ke Shu untuk mencegah perebutan kekuasaan. Melewati Jiangnan untuk tinggal sementara. Saya karena pengucilan berulang kali Ling Er. Saya dikirim ke sini oleh ayah saya. Mungkin kesamaan takdir. Kami melakukan percakapan yang menyenangkan. Tidak ada yang tahu siapa kami di Gangnam. Kami mampu melepaskan belenggu identitas ke kehidupan asli mereka. Ada pelarian singkat. Mari kita lihat lentera bersama. Menikmati bulan dan duduk di pelayaran malam. Dengarkan lagu kecil di pantai. Minum. Itu adalah waktu paling bahagia dan paling bebas dalam hidup saya. Yang Yunzu tidak bisa tinggal lama di jalan. Dia pergi setelah setengah bulan. Tapi setelah tiba di Shudi, dia mulai meminta kaisar untuk menikah. Kaisar termotivasi oleh psikologi kompensasi untuk putranya. Menyetujui permintaannya. Saya tidak pernah mengharapkan itu. Saya bisa menikahi orang yang saya cintai dalam hidup ini. Saya bersemangat dan tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Namun saat ini, Ling Er secara terbuka berdiri dan keberatan. Alasannya adalah bagaimana menikahi pangeran sebagai selir. Kata-kata ini membuat nenek saya marah. Mengambil hukum keluarga dan memberinya pelajaran yang sulit. Bagaimanapun, ibu kandung Ling Er juga seorang selir dari Hou Mansion. Untungnya, dan tidak ada yang peduli dengan kata-katanya. Saya masih sesuai jadwal menikah dengan Liang Yunzu pada hari yang baik. Tapi sayangnya, tepat ketika kami menikah, Tianlin Qier memilih untuk memulai kembali hidupnya. Kebahagiaan saya itu berhenti pada saat paling bahagia dalam hidup saya. Saya melihat kereta Liang Yunzu dan terganggu. Dia tidak ingat saya, tapi saya masih mengingatnya. Saya masih ingat malam lilin di gua. Dia memegang tangan saya dan berkata bahwa dia mencintai saya sendirian dalam hidup ini. Kereta itu hanyut menjauh. Saya tidak bisa menyerah, hanya bisa menarik kembali pandangannya. Yunjing masih menungguku untuk menunjukkan jalannya. Saya memberinya semua uang yang saya miliki, menunjuk ke kereta yang sedang bepergian. Katanya, pangeran kedua, Liang Yunzu, memiliki ambisi besar. Dia adalah pria yang menghargai bakat. Pergi ke bawah pintunya, akan ada prestasi besar. Hari itu, Yunjing tidak berpikir dua kali. Melihatku, dia mengangguk dengan tegas. Gadis baik, aku percaya padamu. Yang Yunzu, aku memberimu hadiah besar. Setelah melihat sistem, saya tidak hanya melihat masa lalu saya, ngomong-ngomong, juga melihat masa depan. Jadi saya tahu bahwa Yang Shenye bukanlah pria yang berbudi luhur. Ketika dia naik tahta, dia tidak bermoral, berbelanja secara royal dan boros. Hanya dalam 5 tahun, perbendaharaan dimusnahkan. Menghadapi Liang Shenye dari hati bunga. Tidak peduli seberapa marahnya Lin Yao, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia hanya bisa menemukan jalan dengan segala cara untuk menyelamatkan hati Liang Shenye yang berubah-ubah. Tapi ada banyak orang yang lebih pintar darinya. Segera dia tidak disukai. Posisi ratu hanya bisa dipertahankan oleh Lin Yorong untuknya. Raja biasa-biasa saja. Para abdi dalam mulai tidak memiliki keraguan. Semakin banyak orang yang korup, penyuapan, dan penindasan rakyat. Segera orang-orang berduka atas bencana itu. Kemudian ada kekeringan besar di dunia. Orang-orang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Hanya bisa makan kulit kayu dan akar. Dan Liang Shenye saat ini masih
masih menindas rakyat untuk mempertahankan kehidupan mewah. Ada gunungan sisa makanan di istana setiap hari, dan orang-orang di luar istana sangat lapar sehingga mereka hampir memakan orang. Pada saat ini, seseorang akhirnya tidak tahan, pimpin orang miskin untuk bangkit. Pria ini adalah Yunjing. Kemampuan pribadi Yunjing luar biasa. Awalnya di pagi hari dengan dinasti pengadilan masih bisa unggul dalam konfrontasi, tapi tindak lanjut karena kurangnya kekuatan militer yang cukup untuk mendukungnya. Pasukan pemberontak yang dipimpinnya itu dengan cepat ditekan. Yunjing juga ditangkap hidup-hidup oleh istana kekaisaran dan dipenggal. Setengah tahun setelah kematian Yunjing, Yang Yunzhou akhirnya memimpin pasukannya pukul ibu kota, menarik Liang Shenye dari tahta. Setelah naik tahta, Liang Yunzhou segera mengirim bantuan bencana Liang, mengirim pasukan untuk menjaga perbatasan. Secara internal, kami akan membersihkan pejabat yang korup dan pejabat yang korup. Negara berada di bawah kekuasaannya. Kedamaian dan vitalitas perlahan dipulihkan, dan Lin Yao melihat bahwa Liang meninggal larut malam, segera mengalihkan target ke Liang Yunzhou, mencoba merebut hati Liang Yunzhou. Singkirkan aku lagi. Hanya kali ini dia tidak berhasil. Lin Yaorong juga menyerah sepenuhnya. Putri yang agak gila ini tidak peduli padanya lagi. Lin Yao dikurung, tapi pada akhirnya dia tidak mati. Saya tidak melihat. Bagaimanapun, dia memiliki kesempatan tak terbatas untuk kembali. Beberapa hari setelah pesta musim semi, Jing Yun meminta ayahnya untuk mengundurkan diri dan pergi. Selanjutnya, Lin Yao juga berhasil menikah dengan istana. Kali ini, dia masih tidak mengizinkanku masuk ke rumah untuk membuatkan jepit rambut untuknya. Aku pura-pura tidak mendengar. Langsung, sangat marah sehingga Lin Yao hampir memarahiku. Di pesta pernikahan, Liang Yunzhou dan saya duduk tidak berjauhan. Dia berjalan ke arahku, diikuti oleh Jing Yun. Sepertinya Jing Yun memang sangat dimanfaatkan olehnya, telah menjadi pengikut pribadinya. Jing Yun sangat senang melihatku. Lambaikan tanganmu dan sambut aku. Liang Yunzhou berdiri di antara saya dan dia. Ekspresinya sedikit tidak menyenangkan. Saya tersenyum dan melambai pada Jing Yun, menunjukkan respons. Kemudian saya melihat Liang Yunzhou berkata kepada Jing Yun, Anda pergi keluar dan menunggu. Nona Lin dan saya ingin mengatakan sesuatu. Jing Yun sedikit tersesat. Cemberut di sudut mulutnya, dia menundukkan kepalanya dan pergi. Ekspresi Liang Yunzhou akhirnya menjadi sedikit lebih jelas. Masuk dan katakan padaku, aku mendengarkan Yunjing. Kamu membiarkannya datang ke pintuku. Saya mengangguk. Itu tidak ditolak. Ya, ini saya. Bisakah Anda bertanya mengapa? Sanjungan sopan saya. Pangeran kedua bijaksana dan terkenal di dunia. Mungkin saya tidak mengharapkannya. Saya akan sangat jauh darinya. Liang Yunzhou sedikit tertegun untuk sementara waktu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, saya menahan kalimat. Saya tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa sedikit akrab denganmu. Seolah-olah kita pernah bersama sebelumnya. Pangeran kedua berkata dengan hati-hati. Anda mengatakan hal-hal seperti itu kepada seorang gadis yang belum keluar dari pengadilan. Itu akan menyakiti saya. Liang Yunzhou segera menyadari. Kata-kataku sendiri terlalu tidak pantas. Cepat tutup mulutnya. Kemudian saya tampak dingin dan acuh tak acuh. Saya tidak benar-benar ingin berbicara dengannya. Tidak lagi membosankan untuk mencela diri sendiri. Mengambil inisiatif untuk pergi. Tetapi dua langkah diambil. Dilipat kembali lagi. Aku membuatmu kesal. Kamu benar-benar aneh denganku. Aku menyipitkan mata padanya. Anggukan sebagai tanggapan. Ini benar-benar saya mati. Jadi silakan pergi dengan cepat. Jangan muncul lagi. Wajah Liang Yunzhou menunjukkan keraguan. Itu juga mengganggu gadis itu untuk menjelaskan. Apa sih yang membuatku mengganggumu? Jika itu benar-benar salahku, saya akan mengakui kesalahan saya kepada gadis itu. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa berbicara dengannya. Saya melihat diri saya dan masa depannya. Masa depan yang brutal. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Liang Yunzhou tidak bisa menahan pertanyaannya. Jadi dia mengabaikannya. Belum pergi. Liang Yunzhou juga sedikit keras kepala. Dia telah mengikuti saya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Apa yang terjadi? Tidak ada orang di sekitar. Liang Yunzhou langsung mengulurkan tangan dan meraihku. Saya ingin menarik lengan saya, tapi saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Pangeran kedua, apa yang kamu lakukan? Liang Yunzhou memegang pergelangan tanganku erat-erat. Tatap lurus ke mataku. Mata cerah. Saya selalu memiliki mimpi yang berulang. Dalam mimpiku, aku menikahimu. Mereka menyembah langit dan bumi bersama-sama. Tapi pertama kali saya mengalami mimpi ini, aku belum melihatmu sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Anda harus tahu sesuatu. Saya sedikit terkejut. Liang Yunzhou benar-benar ingat kejadian di kamar kedua. Tapi saya tidak ingin terus memiliki keterikatan dengannya. Lagi pula, saya siap untuk pergi. Tapi Liang Yunzhou tidak bertanya mengapa. Jangan pernah menyerah. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa mulai berteriak pada seseorang. Seseorang akan datang. Suara ini benar-benar membuat Liang Yunzhou melepaskan tangannya. Kemudian, para pekerja bergegas mendengar suara itu. Liang Yunzhou
hanya bisa pergi dari jalan samping. Lihat bagian belakang dia pergi. Mataku semakin dingin. Liang Yunzu, aku tidak ingin ada hubungannya denganmu lagi. Awal cinta selalu indah, tapi endingnya juga selalu ceroboh. Hidup bersama Liang Yunzu di Shudi benar-benar damai, tenang, dan indah. Liang Yunzu tinggal bersamaku sendirian. Saya bahkan tidak mengambil selir. Tetapi ketika dia menjadi kaisar, harem menjadi bagian dari politiknya. Menjadi tidak mungkin untuk tinggal dengan satu orang. Harem besar tidak selalu hanya memiliki satu ratu. Para wanita dikirim ke harem satu persatu, dibawa ke ranjang naga. Yang Yunzu mengambil inisiatif pada akhirnya, atau terpaksa menerimanya. Saya bahkan tidak ingin bertanya. Apa gunanya bertanya? Begitulah adanya. 3.000 wanita cantik di harem kaisar. Selir itu bukanlah hal yang aneh sejak awal. Tapi entah bagaimana, saya tidak tahan lagi. Terutama dunia yang telah melihat Jia Yao. Di sana saya melihat bahwa keluarga itu semua monogami. Saya merasa sangat merindukan karena saya mencintai Liang Yunzu. Bahkan jika Anda telah menerima pendidikan dan lingkungan hidup sejak kecil, semuanya monogami dan poligami. Tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam, saya masih enggan berbicara dengan siapapun. Bagikan orang yang Anda cintai. Tapi saya tahu saya tidak bisa mengubah apapun. Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk mengubah lingkungan yang ada. Satu-satunya hal yang bisa saya ubah adalah diri saya sendiri. Lin Yao menjadi ratu. Dia masih ingin membunuhku sepanjang waktu. Ayah akan seperti biasa. Saya mengirimkannya ke Jiangsu. Kali ini saya mendapat bantuan polisi. Saya bisa sampai di sana dengan selamat. Tangan Lin Yao tidak bisa menjangkau sejauh ini. Saya aman untuk saat ini. Saya menghitung hari. Liang Yunzu juga pergi ke Jiangdu. Tapi saya tidak pergi ke pertemuan teka-teki lentera itu. Jing Yun datang menemuiku dengan tenang. Beritahu, Liang Yunzu entah kenapa berada di depan toko setengah lampu. Berdiri sepanjang malam. Mata saya merah saat saya mendengarkan. Saya hampir menangis. Tapi aku masih menahan emosiku dan berkata, jangan beritahu pangeranmu. Saya sedikit terkejut dengan Jing Yun ini. Bagaimana Anda tahu? Pangeran kedua bertanya apakah Guowen ada di sini. Saya bilang Anda tidak peduli tentang itu. Jangan beritahu dia. Setengah bulan kemudian, Liang Yunzu dan Jing Yun pergi. Hujan tipis berkabut di Jiangdu. Saya mengangkat payung kertas minyak. Berjalan di jalan tempat saya pertama kali melihat Liang Yunzu. Akhirnya, saya tidak bisa menahan diri. Berjongkok dan menangis. Akhir terakhir saya dan Liang Yunzu. Saya tidak tahan melihatnya. Tapi pasangan pendendam tidak selalu bisa mati dengan baik. Saya tidak tahan melihatnya. Itu karena aku takut dengan cinta kecil antara aku dan dia akan benar-benar hancur dalam menghadapi akhir yang kejam. Orang-orang dan orang-orang berakhir di saat-saat terbaik dari hubungan. Bukankah itu semacam kematian yang baik? Saya menetap di Jiangsu. Ayah saya ingin memberi saya ciuman beberapa kali. Saya menolak mereka. Segera, pengadilan memiliki masalah di bawah pemborosan Liang Shenye. Ayahku tidak punya waktu untuk merawatku lagi. Sisa cerita adalah seperti yang saya lihat sebelumnya. Orang-orang tidak memiliki sarana untuk mencari nafkah. Dunia berada dalam kekacauan. Namun celaka itu tidak berlangsung lama. Orang-orang juga tidak begitu menderita. Karena Liang Yunzu sepertinya sudah siap. Segera dia mengumpulkan pasukan untuk merebut kekuatan Liang Shanye. Kekeringan baru saja dimulai. Kaisar digantikan. Segera bagikan makanan kepada para korban bantuan bencana. Berurusan dengan pejabat korup. Ini seharusnya menjadi bencana mengerikan yang akan dimakan oleh manusia. Itu terputus sebelum bisa dimulai. Pada titik ini saya kembali ke ibu kota. Saya melihat burung roh yang telah dikurung. Dia dikurung di istana yang dingin saat ini. Kepalanya masih sedikit mengigau. Saya telah berteriak ke langit untuk memulai kembali. Rebot, mulai ulang. Bagaimana dengan sistemnya? Jari emasku. Protagonis dari game yang tidak berguna ini telah lama digantikan. Lin Demon menoleh karena terkejut. Mata yang menatapku berangsur-angsur menjadi ganas. Ini Anda dan Anda. Kamu selir yang rendah. Bagaimana bisa nona saya rendah hati? Dari mana pesan kesalahan itu berasal? Itu membuat Anda berpikir bahwa wanita itu lebih rendah dari wanita musuh. Seorang wanita lebih rendah dari wanita musuh harus diinjak-injak telapak kaki oleh gadis musuh. Iblis roh mengatakan ini. Sudah berteriak. Saya menyeberang untuk menjadi ratu. Mereka ada di sini untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tapi kamu telah melakukan hal-hal buruk padaku lagi dan lagi. Aku akan membunuhmu. Iblis roh tidak bisa membunuhku. Tangan dan kakinya dibelenggu dengan rantai. Dia hanya bisa mengaum tanpa daya dalam bayang-bayang. Aku menatapnya dengan dingin. Rasa jijik padanya di hatiku mencapai puncaknya. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Selalu malu pada bangsawan. Berpikir bahwa dengan cara ini, Anda dapat melecehkan orang lain secara sembrono. Untuk kalian, kekuatan dan status itu hanya mewakili. Apakah mungkin untuk menekan yang lemah sebagai hal yang biasa? Anda mati-matian mencoba mempertahankan hierarki kelas munafik. Itu hanya untuk
mempertahankan fantasi mulia mereka sendiri. Biarkan diri Anda memiliki rasa superioritas yang palsu, seperti yang diketahui semua orang. Anda telah lama menjadi lelucon di mata orang lain. Anda pikir Anda mulia. Di mana kamu mulia? Pada akhirnya, ada jiwa yang mulia, masih memiliki karakter yang mulia. Dengan satu identitas, Anda ingin berada di atas yang lain. Ini adalah mimpi. Jelas memiliki kemampuan khusus. Bukan untuk kepentingan lebih banyak orang, tetapi mereka mencari kehidupan orang-orang. Kamu menyedihkan, konyol. Diam, kamu diam. Kesal dan marah, Lin Yaoer berteriak di atas tenggorokannya. Anda tahu apa? Anda masih perawan. Bunda Maria adalah pujian bagi mereka yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah rasa hormat bagi penyembah. Apakah Anda akan dicemarkan sesuka hati? Bodoh dan tak kenal takut. Sangat bodoh. Jia Yaoer gemetar karena marah. Kepalkan kepalan tangan Anda. Tapi selain itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa memulai kembali hidupnya lagi. Apa sih yang kamu lakukan? Jari emasku tidak diambil olehmu. Dasar pelacur. Tidak, jari emas selalu bersamamu. Dia mewujudkannya untuk Anda. Apa yang Jia Yaoer tidak mengerti? Saya dengan sabar menjelaskan. Saya benar-benar ingin melihat wajahnya mengetahui kebenaran. Bukankah kamu mengatakan itu? Kamu menginginkan hidupku. Goldfinger telah menerima keinginan Anda. Jadi mari kita mencapai pertukaran kehidupan. Secara sederhana, aku akan pergi ke zaman modern untuk mengambil alih hidupmu. Anda akan tinggal di sini. Jadi, kedua dunia telah menyeimbangkan kembali. Sistem yang hanya bisa ada di satu ruang adalah sesuatu. Itu tidak mungkin ada. Jadi, Rebo terakhir sudah menjadi kesempatan terakhir Anda. Karena saya telah dipanggil oleh sistem. Siap mengambil alih hidup Anda. Apa mata Jia Yaoer membelalak? Dia mulai mengerti arti kata-kataku. Dan fakta bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia mulai gemetar. Dia bertanya, menatapku dengan ngeri. Jadi Anda sudah tahu semua ini. Anda sengaja membawa saya ke titik ini. Anda menjebak saya. Mengapa kamu begitu kejam? Tuduhan Anda tidak masuk akal. Saya dilahirkan kembali. Dapatkan semuanya. Tapi aku jelas tidak mengganggu tindakanmu. Singkatnya, Anda memiliki semuanya sendiri. Dan balas dendam terbesarku padamu hanya bagimu untuk menuai konsekuensinya. Ini adalah nama asli Anda. Buka mata Anda dan lihat sisa hidup Anda. Saya harus menghabiskannya di istana dingin yang suram ini. Impian Anda tentang seorang gadis Laurel telah hancur. Di bawah kaki Anda berada di jurang. Dan aku akan pergi ke dunia barumu. Pergi ke buku dan pelajari. Untuk mewujudkannya, saya tidak bisa memenuhi ambisi saya di dunia ini. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin kamu mengembalikan hidupku. Beri aku Chen Yuan tangisan putus asa. Saya tersenyum. Keluar dari ruangan yang gelap dan kotor ini. Tutup pintu lagi. Sinar matahari menyempit di wajah Chen Yuan. Akhirnya ada penyesalan di matanya. Dua garis air mata panjang di sudut matanya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Sinar matahari menembus jendela yang terang. Mendarat di meja yang penuh dengan buku teks. Tablet mata mendongak dari kertas ujian. Anda bersandar di bahu Chen Yuan dan meratap. Menyakitkan untuk membaca. Mengapa Anda harus membaca? Mengapa belajar? Saya tidak bisa menyelesaikan kertas ujian. Saya tidak bisa menyelesaikan menulis sama sekali. Chen Yuan memiringkan kepalanya dan menyentuh kepala Zhao Lin. Ini juga menghibur. Tapi matanya selalu tertuju pada kertas ujian bahasa Inggris di depannya. Betapa bahagianya membaca. Puas, ada banyak orang yang tidak bisa membacanya jika mereka mau. Chen Yuan, kamu benar-benar luar biasa. Zhao Lin mengacungkan jempolnya. Layak menjadi pengganggu sekolah pertama. Saya belum pernah bertemu orang yang suka belajar sebanyak Anda. Chen Yuan tersenyum ringan. Tulis kalimat terakhir dari esai. Kemudian dia menyingkirkan kertas yang sudah jadi. Bersiaplah untuk melanjutkan ke makalah berikutnya. Tapi matanya secara tidak sengaja melirik sebaris kata di papan tulis. Saya tidak tahu siapa yang menulisnya. Tulisan tangannya rapi dan kuat. Itu adalah 4 kalimat Hangku Sangzai yang merupakan jantung langit dan bumi. Membangun kehidupan bagi rakyat. Demi orang-orang kudus, teruslah belajar. Perdamaian untuk semua generasi. Chen Yuan melihat baris kata-kata itu. Senyum memenuhi wajahnya. Kemudian tundukkan kepalamu. Ini lebih kuat daripada menulis di kertas ujian. Akhir teks lengkap.